Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memanggil seluruh pihak yang keterangannya diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional wilayah Sumut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjadi salah satu pihak yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin 30 Juni. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 5 orang yang terjaring dalam OTT sebagai tersangka. Salah satunya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Ada pihak-pihak yang akan dipanggil lagi, misalkan Gubernur Sumut misalnya, Mas? KPK saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka, ya kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Sebelum ditangkap KPK, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting melakukan sidak mobil dinas di jajaran kantor PUPR Sumut pada tanggal 24 Maret 2025. Dalam video yang diposting Topan Ginting di akun Instagramnya ini, Topan dengan tegas menegur stafnya karena ketidakberesan dalam catatan aset kendaraan di Dinas PUPR Sumut. Boleh saya cek kan? Saya pikir nggak boleh saya cek. Berarti cuma 1911. Jangan kayak gitu. Di perencanaan cuma satu mobil nggak? Jangan ngokok lihat. Karena ada double cabin saya tahu dipakai di perencanaan. Jadi mana ada catatannya? Nah gimana sih? Aku aja kalian ini. Sebelum saya apel saya udah tahu dulu. Ini ada di mobil di perencanaan ini Hilux ini. Kenapa nggak catat? Mau main-main? Betul nggak bapak pakai ini? Kalian ini gimana sih? Kalian ini main apa ya? Nyembunyiin aset ya? Tapi ini bapak ini yang pakai ini. Berapa tahun bapak pakai ini? Udah setahun pakai ini belum dicatat? Iya. Bapak, genah nggak sih jadi pengurus barang? Lo ganti aja lah. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan. Topan Ginting ditangkap lewat OTT di Kabupaten Mandailing, Natal pada Kamis 26 Juni. Topan diduga menerima suap dari pihak swasta dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Tertangkapnya Topan Ginting turut menyeret Gubernur Sumut Bobi Nasution. Topan disebut-sebut merupakan orang dekat Bobi. Topan menjabat Sekda Kota Medan saat Bobi menjadi Wali Kota Medan. Setelah Bobi naik menjadi Gubernur Sumatera Utara, Topan pun dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada 24 Februari 2025. Meski begitu, Bobi berdalih tak hanya Topan yang berasal dari Pemkot. Ia menunjuk sejumlah pejabat Pemkot yang ikut dengannya di Pemprov Sumut. Bobi pun mengaku siap jika KPK memanggil untuk dimintai keterangan. Pak Gubernur, Pak Topan disebut-sebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Iya, banyak yang dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari. Dan namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Guna mengungkap aliran dana dari proyek bernilai 231,8 miliar rupiah ini, pakar hukum tindak pidana pencucian uang menilai Gubernur Bobi sangat penting untuk turut diperiksa KPK. Pasalnya, posisi seorang kepala dinas sangat erat dengan gubernur dalam pelaksanaan teknis program kerja kedinasan. Seberapa penting menurut saya sih penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas
provinsi itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumut, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan Obaja Putra Ginting. Tim Liputan Kompas TV. Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting disebut-sebut sirkel terdekat Gubernur Bobi Nasution sejak keduanya bertugas di Pemkot Medan kala Bobi masih menjabat Wali Kota Medan. Meski sejauh ini KPK belum meminta keterangan Bobi sejak Topan terjaring OTT pada hari Kamis lalu. Lantas apa yang harus diupayakan KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek jalan di Provinsi Sumut ini? Sudah ada bersama kami mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif dan dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan. Selamat petang semuanya. Petang, Mbak. Petang, Mbak. Pak Indra, saya mau mulai dengan video viral karangan bunga yang mengapresiasi OTT KPK. Bagaimana kalau Anda sebagai warga Sumut, sebagai dosen di USU juga, menarik benang merah antara apresiasi dalam bentuk karangan bunga ini dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Kadis PUPR Sumut? Ya, kalau dilihat ya mungkin ada bentuk apresiasi terhadap KPK, ada juga bentuk pemberian semangat, dorongan untuk penyelesaian kasus ini. Jadi persoalannya adalah bahwa selama ini kan proses dari pengusutan yang dianggap sebagai kasus-kasus besar itu mungkin tidak bisa terrealisasi. Tapi gambaran dari karangan bunga ini menunjukkan bahwa masyarakat mungkin ya secara khusus melihat bahwa kasus ini harusnya diselesaikan ya secara tuntas ya, tidak hanya sekedar berhenti pada kasus-kasus tertentu. Makanya saya melihat bahwa kalau karangan bunga ini ya mungkin bentuk apresiasi ya, lebih pada apresiasi dan dukungan terhadap KPK. Karena kan selama ini kita melihat bahwa KPK mungkin agak kalah geraknya ya daripada institusi aparat yang lain ya. Cenderung agak menurun kinerjanya terutama terkait dengan kasus-kasus besar. Makanya mungkin ada dukungan-dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk penyelesaian kasus ini. Jadi kita melihat ya sebagai sebuah dukungan ya terhadap penyelesaian kasus ini. Termasuk kalau Anda melihat urgensi memeriksa sesegera mungkin? Kalau persoalan diperiksa sesegera mungkin atau tidak, saya tidak begitu memahami proses ya. Tapi kalau bagi saya melihat dari perspektif politik ya, bahwa persoalan penyelesaian masalah ini kan tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi belaka gitu ya, bahwa misalnya ini adalah dananya seperti ini. Makanya KPK pasti punya data-data ya, punya fakta-fakta. Kemudian juga mungkin sudah melakukan proses-proses penyadapan sehingga itu bisa dinaikkan menjadi bukti. Nah, kalau misalnya itu diselesaikan, saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan Kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Nah, untuk membuktikan itu Pak Laude, konteksnya Pak Topan baru menjabat selama 4 bulan jadi Kadis PUPR. Nah, apakah kalau dalam kasus korupsi di tingkat kepala dinas, bagaimana untuk mencari aliran dananya? Apakah memang berhenti di kepala dinas saja atau bagaimana cara KPK mengendus ada atau tidaknya pihak-pihak lain? Ya, terima kasih Mbak. Biasanya kalau khususnya karena ini adalah kasus yang melibatkan tangkap tangan, ini ada beberapa hal. Nomor satu bahwa biasanya KPK itu melakukan sebelum tangkap tangan ada namanya penyelidikan tertutup. Pada saat penyelidikan tertutup itu bisa pengamatan, bisa
penyadapan dan seterusnya, biasanya disitulah didapatkan informasi-informasi awal. Dan untuk pada saat operasi dilaksanakan itu, biasanya mereka sudah mendapatkan informasi yang matang dari para informan dan hasil dari penyelidikan tertutup tadi. Mengenai keterkaitan pihak-pihak lain, itu biasanya didapatkan dari dari 3 hal. Nomor 1 adalah keterangan orang-orang dari awal atau yang terlibat. Yang kedua adalah keterangan dari para saksi yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dan yang ketiga biasanya adalah dari aliran dana. Ketika yang kategori kategori yang pertama itu adalah hasil penyelidikan dan pengamatan, itu biasanya termasuk rekaman suara biasanya. Jadi biasanya kalau di KPK itu, kalau orang-orang yang terlibat atau orang yang mau dipanggil, misalnya saya ingin panggil Pak Indra, maka sebelum saya panggil Pak Indra, maka saya menyiapkan dulu bukti-bukti tentang keterlibatan Pak Indra. Saya dapat dari mana itu? Dari banyak tempat yang kemungkinannya mengetahui tentang Pak Indra. Berarti Karena untuk kalau menjadwalkan tiba-tiba kalau pemeriksaan dipanggil tidak ada informasi tentang itu. Jadi mungkin saja KPK sedang dalam proses itu. Oke, mengumpulkan bukti dulu untuk melakukan langkah selanjutnya. Pak Indra, tapi kalau Anda bisa bantu gambarkan kepada kami juga sebagai warga Sumatera Utara dan dosen ilmu politik di USU, bagaimana Anda melihat kedekatan antara Topan dan juga Bobi Nasution di sana? Ya, kalau kita melihat rekam jejak saja ya, Mbak. Kalau sebagai warga Sumut ya, saya melihat prosesnya adalah karir politik, karir birokrat ya Pak Topan ini kan cukup melesat ya pada masa atau era Pak Bobi Nasution ya. Beliau dari camat di Tuntungan kalau tidak salah, kemudian naik ya melalui proses proses administratif yang jelas ya, terbuka. Kemudian menjadi Kepala Dinas PUPR di Kota Medan, dan ketika momen-momen pilkada beliau menggantikan sementara ya PLT Sekda Pak Widya ya. Jadi itu karir beliau cukup bagus saya rasa ya, melihat dari track record karirnya. Kemudian itu tadi juga kita sudah sama-sama lihat bahwa ketika Pak Bobi Nasution naik ke provinsi, ada 3 orang kalau tidak salah waktu itu dibawa langsung dari Kota Medan ya. Tentunya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan juga kan gitu. Nah, Dan walaupun Pak Bobi kemudian menyatakan tidak begitu dekat dengan Pak Topan, nah proses kedekatan itu kan tidak tahu ya seperti apa persepsi dekat ini. Apakah persepsi kedekatan secara institusi, persepsi kedekatan secara kinerja, atau mungkin secara kepribadian, kan kita perlu melihat lebih dalam. Tapi kalau lihat dari rekam jejak, track record yang disematkan kepada Pak Topan, ya bisa jadi mereka punya kedekatan kinerja ya, karena bagaimanapun kan perlu orang-orang yang loyal ya terhadap pimpinan dan perlu juga mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi saya yakin kita bisa melihat bahwa kedekatan itu juga tidak hanya personal ya, tapi juga kedekatan secara kinerja. Nah, soal kedekatan kinerja dan personal ini Pak Laude, apakah ini bisa menjadi bekal KPK untuk berani memeriksa dan memanggil Bobi Nasution? Apakah ini bisa jadi indikatornya? Ya, itu salah satu yang bisa dijadikan indikator. Misalnya kan orang-orang yang terlibat. Yang nomor 2 itu adalah soal pengambilan keputusan atas proyek-proyek seperti itu. Apakah misalnya proyek yang sedang terlibat di dalam kasus ini itu betul-betul hanya kewenangan di antara kepala dinas, atau itu harus diketahui oleh gubernur. Misalnya kalau proyeknya besar biasanya maka itu perlu ditindaklanjuti atau dipertanyakan. Nomor 3 menurut saya yang paling penting itu adalah tadi sudah dikatakan oleh Pak Indra bahwa saya pikir ini sudah saatnya juga KPK untuk kita berikan support. Kalau masyarakat memberikan support, mudah-mudahan juga KPK memiliki makin profesional, makin berani untuk meminta tanggung jawab orang-orang yang bertanggung jawab. Tentunya dengan tidak perlu memaksakan kalau betul-betul sesuatu itu nggak penting, tetapi meminta keterangan itu penting. Pak Laude, tapi kan ada
Pak Bobi juga sudah mengakui bahwa pernah mengecek jalan bersama dengan calon kontraktor yang saat ini juga sebenarnya menjadi tersangka. Apakah ini juga sebenarnya bisa jadi materi yang didalami oleh KPK sebenarnya? Ya, itu sangat relevan, sangat relevan. Apalagi orang kontraktornya itu misalnya jalan bareng gubernur. Jadi ya itu saja. Menurut saya suatu proyek yang khususnya besar seperti itu memang saya pikir pasti ada pengetahuan dari gubernur. Tidak berarti bahwa ketika dia mengetahui proyek itu, beliau juga otomatis mendapatkan soal suap menyuap ini. Belum tentu. Oleh karena itu maka perlu klarifikasi, maka perlu ditanyakan, perlu pemeriksaan untuk yang akan datang. Oke, itu juga untuk klarifikasi kepentingan Bobi diperiksa. Nah, kalau Pak Indra, gambarkan juga kepada kami sebenarnya track record dari seorang Topan Ginting di Sumatera Utara ini seperti apa dari kinerjanya? Kalau di Sumatera Utara saya belum tahu ya karena baru ini ya, baru 4 bulan ya? menjabat berapa bulan ya. Tapi kalau di di Kota Medan kan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ya sesuai dengan kinerja dia. Ada beberapa pembangunan yang misalnya drainase, kemudian infrastruktur, kemudian terutama hal-hal yang terkait dengan banjir misalnya. Biasanya beliau cukup cepat itu ya untuk menyelesaikan persoalan itu terkait dengan drainase terutama, kemudian jalan ya, itu kan proyek-proyek besar ya. Beberapa jalan mulai dari pembetonan, pengaspalan, kemudian pengurukan sedimen parit dan lain sebagainya itu kerjaan dari Pak Topan saya rasa ya. Jadi dengan tentunya ketika di Kota Medan ada beberapa kerjaan yang memang saya rasa berhasil ya dia lakukan ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga mungkin ya ada beberapa aspek yang mungkin ada beberapa proyek yang sampai sekarang kan belum diselesaikan ya, seperti misalnya pembangunan stadion Teladan, kemudian penyelesaian lapangan Merdeka. Nah itu kan ada memang proyek multi years dan kita tunggulah sebagai warga Kota Medan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Oke, Pak Laude, Ya. PPATK kan juga bisa sebenarnya ikut menelusuri aliran dananya. Tapi untuk PPATK sendiri, apakah sifatnya menunggu permintaan dari KPK atau bisa terjun langsung? Ya, ada dua. Jadi kalau misalnya salah satu tugas PPATK itu kan menelusuri transaksi-transaksi yang dianggap dicurigai, suspicious transaction namanya. Ya, yang seperti itu. Yang kedua bisa juga atas permintaan aparat penegak hukum. Ya kita tidak tahu sekarang. Kalau waktu saya di KPK dulu, biasanya setiap ada OTT seperti ini, besok atau 2 hari setelahnya ya kita minta kepada PPATK untuk memeriksa ya beberapa aliran dana, uang proyek dari mana saja. Tetapi saya juga ingin ingatkan bahwa biasanya para pelaku ini itu juga paham. Biasanya itu mereka menghindari transaksi-transaksi yang bersifat banking seperti itu. Jadi mereka itu kebanyakan transaksi tunai. Oleh karena itu operasi suap menyuap itu salah satu remedinya itu memang dengan tangkap tangan. Dengan apa? Ya dengan mendapatkan informasi dari para aktor, para saksi, dan lain-lain sebagainya, para informan. Oke, Pak Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK, dan Pak Indra Fauzan, dosen ilmu politik USU, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penuding ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik